Memandang Tuhan. Pemandangan yang paling bermanfaat adalah ketika kita bisa memandang Tuhan. Melihat pemandangan yang indah bisa saja menyegarkan mata dan pikiran kita. Tapi apabila kita memandang Tuhan, yang pasti bukan hanya menyegarkan pikiran dan hati kita, tapi membangkitkan iman kita. Dalam firman Tuhan, pemazmur berkata hal yang menarik tentang memandang Tuhan. Mazmur 16 ayat 8 dan 9. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Pemazmur berkata orang yang memandang Tuhan, dia akan melihat Tuhan di sebelah kanan. Tangan kanan bicara orang kepercayaan. Ketika kita memandang Tuhan, maka Tuhan bisa kita percayakan, bisa kita andalkan. Dan ini yang membuat hidup kita tidak goyah, bahkan membuat tubuh jiwa roh kita senang dan tenang. Nah, saya mau bagikan pada kita semua ada 3 keuntungan dari orang yang memandang Tuhan. Yang pertama, keuntungan dari orang memandang Tuhan, kita akan melihat dengan jelas bahwa Tuhan lebih besar dari setiap masalah kita. Coba taruh benda kecil di depan mata kita, baik itu koin yang kecil sekalipun, maka gunung-gunung yang besar di depan mata kita gak akan kelihatan. Karena benda kecil itu menghalangi pemandangan kita, sehingga kita gak bisa lihat yang lebih besar yang ada di depan benda kecil itu. Demikian hal yang sama, kalau kita terlalu fokus memandang problem daripada kita memandang Tuhan, maka kita gak bisa lihat Tuhan yang besar. Kita gak bisa lihat Tuhan yang menyertai. Dan inilah yang membuat kita jadi gentar, membuat kita jadi cemas, membuat kita akhirnya jadi depresi. Saya teringat dengan kisah di mana Raja Aram tidak bisa terima karena Elisa selalu menjadi penolong bagi bangsa Israel. Raja Aram mengepung Elisa dengan tentara yang begitu banyak. Sedangkan bujang Elisa ketakutan karena rumah daripada Elisa dikepung sama tentara Raja Aram. Tapi Elisa tetap tenang. Lalu bujang Elisa berkata kepada Elisa, kenapa kamu tetap tenang sedangkan kita sedang dikepung sama musuh yang besar? Kemudian Elisa berdoa kepada Tuhan dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 16-17. Agar membuka mata bujangnya melihat Tuhan. Dan ketika mata bujangnya melihat, ternyata tentara Tuhan lebih banyak daripada tentara Raja Aram. Ini yang membuat akhirnya bujang Elisa punya iman. Kenapa sampai hari ini kita begitu panik, begitu cemas, begitu ketakutan? Karena kita melihat masalah. Karena kita lebih fokus kepada masalah, bukan lebih fokus kepada Tuhan. Hari ini kita diajak untuk memandang Tuhan lebih daripada memandang masalah kita. Hal ini akan membuat kita melihat bahwa Tuhan lebih besar, penyertaan Tuhan lebih dahsyat. Ini membuat kita kokoh dan berdiri teguh karena Dia ada di sebelah kanan kita yang tidak akan meninggalkan. Yang kedua, keuntungan kalau kita memandang Tuhan membuat kita bisa melihat rencananya lebih jelas dalam kehidupan kita, sekalipun tampak mustahil. Saya teringat dengan Abraham ketika sudah di usia lanjut dan Sarah sudah tua, mati haid. Mereka sudah tidak punya harapan untuk bisa punya keturunan. Dan mereka tidak lagi kepikiran untuk memiliki keturunan. Tapi Tuhan mengajak untuk Abraham memandang ke atas, ke langit. Dalam Kejadian pasal 15 ayat 5 dan 6. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ketika Abraham sudah mulai mati secara visi masa depan, Tuhan suruh Abraham melihat ke atas, ke langit. Di atas cuma ada Tuhan.
Dan ketika Abraham melihat ke atas, maka Abraham jadi punya iman. Dia bisa lihat visi ke depan. Dan benar, karena Abraham bisa melihat visi ke depan, apa yang terjadi di usia 100 tahun, usia Abraham, dan istrinya di usia 90 tahun, maka istrinya mengandung seorang anak laki-laki seperti yang dijanjikan oleh Tuhan. Saat kita mulai statis, saat kita mulai monoton, saat kita mulai stuck, saat kita mulai tidak lagi melihat harapan, inilah waktunya untuk kita memandang Tuhan. Maka dia akan memberikan ide, dia memberikan visi, dia akan memberikan arahan, membuat kita juga move on. Visi didapatkan ketika kita melihat Tuhan. Gak pernah melihat Tuhan, ya gak pernah lihat visi. Dan your vision determine your future. Visi Anda menentukan masa depan Anda. Kalau Anda punya visi, Anda punya masa depan. Kalau Anda tidak punya visi, Anda tidak punya masa depan. Kalau Anda punya visi kecil, masa depan Anda kecil. Ketika Anda punya visi besar, masa depan Anda besar. Visi didapatkan bukan dari baca buku, bukan dari tanya orang lain, tapi visi didapatkan ketika kita memandang Tuhan. Nah, orang yang tidak punya visi selalu berputar pada poros yang sama. Karena visi adalah kemampuan seseorang melihat sebuah akhir dari permulaan. Kita ini tidak akan pernah bisa menyusun jigsaw puzzle kalau kita gak pernah lihat gambar akhir terlebih dahulu. Begitu kita tahu gambar akhir, maka dengan mudah, walaupun jigsaw puzzle itu berantakan, kita bisa menyusunnya dengan mudah. Hal yang sama, kalau kita gak pernah tahu tujuan akhir hidup kita, visi hidup kita, maka kita akan sulit untuk menjalankan kehidupan ini. Kita akan mudah menyerah terhadap tantangan. Tapi karena kita tahu tujuan akhir kita, maka tantangan seberat apapun kita akan hadapi dengan sukacita. Yang ketiga, keuntungan kalau kita memandang Tuhan membuat kita tidak jatuh dalam pencobaan. Hidup ini linear, sebuah garis lurus. Semakin kita melihat Tuhan, semakin kita gak lihat dosa. Tapi semakin kita melihat dosa, semakin kita gak lihat Tuhan. Semakin kita menuju kepada Tuhan, maka suara Tuhan, pengaruh Tuhan lebih kuat daripada pengaruh dosa. Tapi semakin kita gak lihat Tuhan, pengaruh dosa semakin kuat daripada kita melihat Tuhan dan pengaruh Tuhan. Itu sebabnya penting di sini untuk kita selalu memandang Tuhan, agar kita gak mudah jatuh dalam pencobaan. Karena hari-hari ini begitu banyak godaan, begitu banyak pencobaan. Kenapa seringkali kita jatuh bangun? Karena kita kurang memandang Tuhan. Saya juga teringat dengan cerita tentang murid-murid Yesus yang sedang ada di atas perahu. Dalam Matius pasal 14 ayat 29 sampai 31 diceritakan di mana ketika angin kencang menghantam perahu murid-murid, mereka mulai ketakutan karena kapal hampir tenggelam. Yesus berjalan di atas air. Murid-murid karena fokusnya kepada badai, fokusnya kepada masalah, maka Tuhan sendiri dianggap hantu. Ini kalau kita itu selalu memandang kepada masalah, segala sesuatu yang kita lihat jadi mengerikan. Tapi kemudian Yesus berkata, tenang, ini aku, bukan hantu. Langsung Petrus berkata, kalau memang engkau Tuhan, buat aku juga berjalan di air. Kemudian Yesus berkata kepada Petrus, datanglah. Petrus kemudian keluar dari perahu dan berjalan di atas air. Tapi ketika dirasakannya angin, membuat Petrus yang tadinya melihat Tuhan, memandang Tuhan, beralih kepada memandang angin, memandang masalah. Ini yang membuat Petrus jadi tenggelam. Saudara, jangan sampai kita yang tadi sering memandang Tuhan, yang ikut Tuhan dan kemudian beralih kepada melihat masalah, ini yang membuat kita tenggelam. Hari ini saya percaya masalah kita, penyakit kita bisa Tuhan selesaikan, asalkan kita memandang Tuhan. Dalam pencobaan dan godaan hidup ini membuat kita bisa mengambil alih pandangan kita. Tapi hari ini saya sedang encourage kita untuk kita tetap memandang Tuhan.